Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Singa raksasa api dan kolom darah hantu gelap tiba-tiba meledak bersama, dan fluktuasi mengejutkan yang dihasilkan oleh keduanya ternyata menjadi perselisihan untuk sementara waktu. Kembalilah. Melihat ini, Zhu Jin tidak bisa menahan diri untuk mendesak formasi, menambahkan kekuatan hidup dan matinya sendiri. Dia segera menyerah mencari Yan Qi untuk saat ini, dan melindungi semua orang. Jika Fen Tian tidak menggunakan kekuatan Dewa Pertempuran Bintang 2, saya khawatir akan sangat merepotkan untuk berurusan dengan dua Dewa Pertempuran Bintang 1, jadi Zhu Jin juga berencana untuk menyingkirkan kedua orang ini terlebih dahulu, dan perlahan mencari Yan Qi. Melihat ini, Xuanmu tidak bisa membantu tetapi terlihat khawatir, tetapi dia tidak banyak bicara, tetapi semua ini diawasi oleh Rei Museng, yang ada di sampingnya. Namun, Ling Mengsheng melirik tatapan kekasihnya, mengikuti tatapannya, dan menemukan bahwa tatapan itu disebabkan oleh Xuanxin. Ling Mengsheng sangat mempercayai Xuanmu King, tetapi latar belakangnya cukup aneh. Selain beberapa tindakan Xuanmu King sebelumnya, tebakan berani tidak bisa membantu tetapi tumbuh di dalam hatinya. Hati-hati, Xiao Yan dikejutkan oleh singa api raksasa yang dibentuk oleh Fen Tian untuk sementara waktu, tetapi tidak memperhatikan gangguan Mu Yingying, dan kemudian riak api besar menyapu keduanya. Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan pembelaannya dan menyerang Mu Yingying. Riak api Yingying dihentikan. Terima kasih. Kesurupan Mu Yingying dibangunkan oleh adegan yang tiba-tiba ini, dan dia segera mengatakan sesuatu kepada Xiao Yan. Ayo pergi untuk bertemu dulu. Serangan Master Pavilion dan serangan pria berjubah hitam misterius mungkin bukan sesuatu yang bisa kita tangani, jadi berhati-hatilah. Kata Xiao Yan. Aku khawatir, tidak untuk saat ini. Mu Yingying baru saja selesai berbicara ketika gelombang panas yang lebih panas menghantamnya. Dan saat suara Mu Yingying jatuh, di alam yang diselimuti langit yang terbakar, hasilnya perlahan diputuskan. Fen Tian, kau abadi, matilah orang tua ini. Di alam, jubah hitam di tubuh peri hantu malam gelap semuanya menunjukkan jejak api yang menghanguskan. Jelas bahwa mereka terluka parah oleh serangan Fen Tian. Di sisi lain, Fen Tian tidak memiliki banyak bekas luka. Xuanxin menyaksikan Fen Tian menghadapi pukulan kuat dari Dark Knight Ghost Immortal dan tidak ada yang terjadi. Segera, jejak kemarahan muncul di pupilnya, dan kemudian sosoknya meledak. Di telapak tangannya, hantu hitam yang mempesona sedang menghadapi Fen. Serang. Fen Tian juga tidak enak badan, singa raksasa yang menyala dan pilar darah hantu memang berada pada level yang sama, tetapi fluktuasi kekuatan yang dihasilkan oleh keduanya membuat Fen Tian diam-diam merosot. Api. Fen Tian tidak memiliki kekhawatiran sedikit pun ketika dia melihat ki hantu misterius menyapu dia, dan segera berbicara, kekuatan api yang mempesona muncul di lapangan. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Bum bum bum. Kedua telapak tangan itu bersentuhan satu sama lain, tetapi mereka terpisah setelah hanya beberapa tarikan napas. Namun, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Xuanxin lah yang berada di atas angin. Xuanxin, kekuatan orang ini terlalu kuat, aku khawatir kita tidak bisa mengatasinya. Bagaimana kalau kita melupakannya hari ini? Dark Knight Guixian tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan Xuanxin. Tampaknya hanya melawan Fen Tian, juga horor yang membuat Dark Knight Guixian diam-diam terkejut dengan kekuatan pria ini. Hantu malam gelap, aku membayar harga yang sangat mahal, aku tidak ingin kamu ditipu. Bunuh dia untukku. Xuanxin menyaksikan Fen Tian menghentikan serangannya, dan berkata kepada hantu malam gelap, meskipun aku percaya itu, sedikit, tetapi kemarahan di hati saya adalah. Haha, Xuanxin, jika bukan karena saya menjadi pemilik pavilion dari Burning Incense Pavilion sekarang. Aku takut kamu sekarang menjadi mayat di depanku. Fen Tian berdiri di lapangan dan berkata dari ketinggian di bawah nol. Jangan menakuti orang. Keluhan antara Xuanxin dan Fen Tian tidak kecil. Sekarang Fen Tian begitu diremehkan, wajah Xuanxin menjadi jelek. Sementara semua orang menatap tiga orang di domain, Raja Xuanling dia juga diam-diam memasuki lantai 7 dari istana bawah tanah. Petik 2, Xuanxin Petik 2, sepertinya Tuhan tidak membantumu kali ini. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, dia menyembunyikan auranya,
tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura yang sangat jahat. Aura jahat ini tampaknya tidak selaras dengan dunia ini. Kali ini kita akan melihat apakah kamu akan mati. Tentara Naga. Saat berikutnya, sebuah token emas yang diukir dengan kata, Kecanduan Naga, muncul di telapak tangan Swanshin. Perintah Kecanduan Naga. Petik 2. Token ini adalah hal baik yang dapat mengirim legiun pecinta naga kapan saja. Petik 2. Ternyata ada di tanganmu. Tapi jangan khawatir, orang-orang dari legiun pecinta naga terlalu jauh dari keluarga kerajaan Swanling. Benda ini tidak berguna. Melihat token emas aneh di tangan Swanshin, Raja Swanling juga tertawa. Kecanduan Naga. Melihat ini, Fen Tian tidak bisa menahan cemberut. Sekarang Zhu Jin dan yang lainnya telah banyak melemah. Jika legiun pecinta naga muncul saat ini, saya khawatir. Saat berikutnya, wajah Fen Tian menunjukkan petunjuk tekad, dan segera siap untuk memulai, melukai Swanshin, dengan cepat menemukan Yan Qi, dan kemudian melarikan diri dari sini. Segera setelah token keluar, wajah Swanshin tiba-tiba tertawa, dan tiba-tiba dihancurkan olehnya. Dan ketika token itu dihancurkan, kekuatan yang mengejutkan perlahan memancar darinya, tetapi ini bukan yang paling mengkhawatirkan Fen Tian. Kekuatan ini mengembun di depannya, membentuk pusaran besar. Di pusaran, sepertinya ada sesuatu yang akan keluar. Seluruh lantai 7 istana bawah tanah menahan napas. Mereka tahu bahwa jika ada pembangkit tenaga listrik muncul di keluarga kerajaan Swanling saat ini, saya khawatir situasi pertempuran ini akan terbalik. Petik 2. Petik 2. Beberapa napas berlalu, pusaran perlahan menghilang, dan tidak ada yang lahir. Apa yang terjadi? Melihat ini, Swanshin tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, dan kemudian sepertinya mengingat sesuatu, mengulurkan telapak tangannya, dan mengeluarkan sebuah token. Apakah kamu memanggil token Dong Xuan? Sayang sekali Dong Xuan, yang hanya mengandalkan kekuatannya di hari-hari awal Dewa Pertempuran Bintang 1, berani bernegosiasi denganku, dan dia akan mati jika dia mati. Raja Swanling tersenyum perlahan. Petik 2. Petik 2. Menanggapi Swanshin, sangat sunyi lagi. Apa yang terjadi di sini? Swanshin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Sepertinya kali ini, Tuhan tidak membantumu. Jangan khawatir, aku tidak berani membunuhmu sekarang. Ketika aku mengundurkan diri sebagai Master Pavilion Fen Xiang, hatimu yang dalam akan jatuh. Kata Fen Tian. Setelah itu, suhu kekuatan api di sekitarnya tiba-tiba meningkat, dan kemudian kekuatan yang luar biasa besar muncul seketika. Dark Knight Ghost Immortal, selamatkan aku. Pada saat ini, Swanshin bisa dikatakan jatuh ke dalam situasi di mana lampu kehabisan minyak dan hanya bisa meminta bantuan. Hei, Dark Knight Ghost Immortal menggelengkan kepalanya perlahan, baru saja akan menyelamatkan Swanshin, tetapi sosok Zhu Jin tiba-tiba muncul di kejauhan, dan kemudian menghentikannya. Swanshin, ini pertama kalinya aku membalaskan dendam muridku, tapi ini bukan yang terakhir kalinya. Setelah Fen Tian selesai berbicara, semua kekuatan yang menyilaukan dicurahkan ke Swanshin. Tabrakan, kekuatan api merah menyala di lapangan, seperti seberkas cahaya yang menembus langit dan bumi, langsung mengenai Swanshin, dan kemudian membiarkan Swanshin mempertahankannya, dan akhirnya tenggelam di bawah sinar terang. Fen Tian ini juga pemalu, bunuh saja dia, dan dia masih setengah mati. Dan Raja Swanling, yang bersembunyi di kegelapan, perlahan mengeluarkan aura jahat di tubuhnya. Boom boom boom, serangan Fen Tian menghantam Swanshin tanpa syarat, dan Dark Knight Ghost Immortal untuk sementara dihentikan oleh Zhu Jin dan partinya, dan kemudian dia tidak bisa mundur. Puff, dengan suara, sinar serangan Fen Tian menghilang, dan Swanshin, yang sebelumnya arogan, sekarang melayang langsung dari udara, seperti anjing mati, dan melayang ke tanah. Tetapi setelah melihat lebih dekat, dia tahu bahwa tangan kiri Swanshin telah menghilang secara langsung pada saat ini. Dan di pupil itu, ada ekspresi kemarahan dan rasa sakit yang luar biasa, dan bahkan seluruh tubuh penuh darah, jelas menderita luka yang sangat berat. Bang bang bang, Swanshin jatuh langsung ke tanah, dan mau tidak mau menimbulkan semburan debu, seluruh tubuhnya sekarat, tetapi dia jelas masih memiliki napas. Tangan kiri Swanshin ini jelas dihancurkan oleh serangan Fen Tian barusan. Dan jika bukan karena pertimbangan keluarga kerajaan Swanling dan Pavilion Fen Xiang, Fen Tian baru saja memegang tangannya, saya khawatir Swanshin ini akan benar-benar jatuh di bawah pukulan itu.
Bajingan, Xuanxin ini sangat waspada, bagaimana bisa ada begitu banyak kesalahan. Legiun yang mencintai naga dan Dong Xuan, ini adalah dua kekuatan paling kuat saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak berada di bawah komando Xuanxin secara misterius. Dan satu-satunya kerja sama dengan saya adalah dengan Xuanxin. Sekarang Xuanxin terluka, saya khawatir statusnya di keluarga kerajaan Xuanling akan sangat berkurang. Mungkinkah itu terkait dengan itu? Setelah beberapa saat, Dark Knight Ghost Immortal tiba-tiba memikirkannya. Orang yang sering datang ke lantai 7 istana bawah tanah, guru nasional Wen Zi, tetapi saat ini Xuanxin terluka parah, jelas hal-hal ini tidak penting. Pergi dulu. Dengan cedera serius Xuanxin, Dark Knight Ghost Immortal layak menjadi orang yang menentukan. Melihat cedera Xuanxin, dia tidak ragu atau memikirkan hal lain. Dengan gemetar, dia langsung masuk dan menghilang pada tanggal 7, lantai istana bawah tanah. Mau lari. Melihat ini, Zhu Jin tidak bisa menahan diri untuk mendesak kekuatannya sendiri untuk menghentikan hantu malam gelap, tetapi hantu malam gelap begitu kuat sehingga dia langsung melarikan diri. Hantu malam gelap, kamu bajingan. Dan Fen Tian, pada saat ini, Xuanxin dengan paksa menahan rasa sakit di lengannya yang berubah menjadi bubuk di bawah serangan Fen Tian, dan seluruh tubuhnya terluka parah. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Ayo pergi. Fen Tian tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat penampilan Xuanxin, dia tidak berhenti di sini, dia hanya meninggalkan wilayahnya, kemudian bergerak menuju patung perak Sungai Kering. Tuan Pavilion, biarkan saja dia melarikan diri seperti ini. Orang ini adalah salah satu pihak yang terlibat dalam insiden saat itu, Zhu Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Lalu bagaimana menurutmu? Bunuh dia. Dan kemudian menyebabkan perang antara dua sekte super. Fen Xiang mengerutkan kening. Jelas, dia dalam suasana hati yang sangat buruk saat ini, tetapi dia adalah anggota Fen Xiang. Pavilion Master Pavilion, hal-hal lain harus dipertimbangkan. Zhu Jin menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Ayo pergi, selamatkan Yan Qi dulu, lalu pergi dari sini secara langsung. Xuanxin ini tidak bisa dibunuh, jika tidak, keluarga kerajaan Xuanling akan menggunakan ini sebagai alasan. Dan pria berjubah hitam tadi adalah salah satunya, dari 3 hantu abadi. Guixian memasuki Xuan Tianshan, ini adalah peristiwa besar, saya kira pertempuran dengan Xuan Shantian kami akan segera dimulai. Setelah Fen Tian selesai berbicara, dia muncul langsung di patung perak. Ketika Zhu Jin yang lain melihat ini, dia tidak bisa tidak mengikutinya, dan hanya pada saat inilah ekspresi tegang Xuan Muking perlahan menjadi tenang. Apakah kamu akan bergerak? Kumpulkan kekuatan aku dan kamu, dan miliki lebih dari 90% kepercayaan untuk menjaga orang-orang ini. Pada saat ini, sumber kekuatan utusan setan darah, tersembunyi di tempat gelap, tiba-tiba angkat bicara. Tidak, aku ingin membuat antrean panjang dan menangkap ikan besar. Yan Qi, aku memberikannya kepada mereka. Aku percaya bahwa dia akan membawakanku barang-barang yang lebih berharga di masa depan. Dia tertawa aneh. Orang ini benar-benar orang gila. Mendengar kata-kata dari sumber kekuatan Gorevian, dia juga terdiam. Dia secara alami tahu arti di balik kata-kata Raja Xuanling. Di tubuh Yan Qi, sepertinya ada sesuatu yang ditanam oleh Raja Xuanling. Benda itu, bahkan Douxian bintang 2 yang kuat, akan sangat sulit ditemukan, tetapi sekali meletus, itu bukan apa-apa orang bisa menjadi musuh. Aneh, lantai 7 istana bawah tanah tampaknya agak terlalu sederhana. Melihat dua makhluk abadi yang bertarung, Dark Knight Ghost Immortal dan Xuanxin, yang terluka dan melarikan diri, Xiao Yan tidak bisa tidak berpikir. Masuk akal bahwa ketatnya istana bawah tanah ini adalah bagaimana rumah harta karun keluarga kerajaan Xuanling dapat dijaga dengan sangat tipis. Bang bang bang. Saat berikutnya, energi emas iblis darah di dada Xiao Yan tiba-tiba rusuh, menyebabkan Xiao Yan rusuh. Tubuh Yan penuh dengan roh jahat. Apakah kamu baik-baik saja? Pikiranmu Ying-Ying tertuju pada kakaknya, tetapi dia merasakan aura di tubuh Xiao Yan, tetapi matanya yang indah bersinar dengan jijik. Seng Yan adalah musuh alami alien, jadi api suci juga sangat sensitif terhadap aura alien. Dong, dong, dong. Xiao Yan merasa bahwa energi emas iblis darah yang selalu tenang sedang melawan kerusuhan, dan dia tidak mengerti mengapa, tetapi ada banyak pembangkit tenaga listrik dari pavilion dupa pembakaran mereka di sini,
dan Xiao Yan tidak berani mengekspos hal ini, dan kemudian membanting jari-jarinya ke dadanya, untuk sementara menekan ki emas iblis darah. Hal yang tampaknya sederhana menghabiskan banyak kekuatan hidup Xiao Yan, jadi dia tersentak. Jangan khawatir, melihat wajah Xiao Yan yang sedikit jelek, Mu Yingying tersenyum tipis, jelas tidak menyadari adanya roh jahat yang tiba-tiba di tubuh Xiao Yan barusan, tapi kepercayaannya pada Xiao Yan tidak jelas. Itu tidak berkurang. Patung ini memang pendiri keluarga kerajaan Xuanling. Tapi patung itu telah disegel oleh murid Medusa yang membatu selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Setelah Fen Tian selesai berbicara, matanya dipasang pada patung, ruang. Di atas patung itu ada ruang yang agak aneh, sedikit runtuh, memberi orang perasaan yang sangat berat. Tuan Pavilion, menurut penyelidikan kami barusan, aura Yanqi seharusnya ada di sini, kata Zhu Jin. Ini benar-benar agak aneh, dan tidak heran Anda tidak dapat membuka fluktuasi. Setelah Fen Tian selesai berbicara, dia tiba-tiba tertawa. Tuan Pavilion, bahkan Anda tidak dapat melakukan apa-apa tentang hal ini. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pada saat ini, orang-orang yang berdiri di atas patung perak itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, melihat kehampaan di mana bahkan Fen Tian tidak memilikinya, pilihan. Aku tidak punya solusi, tentu saja seseorang punya solusi. Aku bilang ya, Xiao Yan, murid istana manusia. Setelah Fen Tian selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat sebuah batu di sungai yang kering, di bawah. Dan saat Burning Incense berbicara seperti ini, ada sedikit gerakan di belakang batu, dan setelah beberapa saat, dua sosok muncul seketika. Hei, Master Pavilion, semua wakil Master Aola, Penatuasu, saya punya cara untuk menyembunyikan trik ini. Xiao Yan membawa Mu Yingying dan menyapu, lalu datang ke kerumunan dan berkata sambil tersenyum. Xiao Yan, rahang Zhu Jin hampir copot saat melihat dua sosok di depannya. Kalian berdua, mengapa kamu di sini? Aku tidak memasang segel di lantai 3 istana bawah tanah, bagaimana kamu membayarnya kembali? Zhu Jin bertanya dengan heran. Hei, formasi itu telah kupecahkan olehku. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum setelah mendengar ini. Retak, anak baik. Zhu Jin mendengar kata-kata itu dan tersenyum perlahan, tapi dia tahu bahwa formasi itu sangat kuat untuk Xiao Yan. Pencapaian Master Formasi Do sedang meningkat. Apakah kamu tidak tahu betapa berbahayanya di sini? Zhu Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Xiao Yan dan Mu Yingying barusan. Meskipun mereka dimarahi, Xiao Yan dan Mu Yingying sama-sama merasakan banyak kehangatan dari kata-kata Zhu Jin. Lupakan saja, karena semua orang ada di sini, mari kita berbisnis dulu. Fen Tian tersenyum perlahan. Biarkan aku datang. Segel yang menyegel kekosongan ini harus menjadi kekuatan jiwa yang kuat, jadi Penatuasu dan para senior tidak berdaya. Xiao Yan memandang para senior di pavilion dupa pembakaran di depannya, dengan rendah hati berkata. Dan pembangkit tenaga listrik dari Burning Incense Pavilion juga sedikit mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu. Keanehan soul power bagi mereka yang tidak fokus mengolah soul power sama saja dengan wanita pintar yang tidak bisa memasak tanpa nasi. Oke, dasar bocah bau. Mari kita mulai. Mu Suzi memarahi sambil tersenyum ketika mendengar ini. Hei, bagus. Xiao Yan mendengar kata-kata itu tanpa ragu-ragu, duduk bersila langsung di atas patung perak itu, sementara pupil mata Mu Yingying menyusut dengan kencang, menatap kehampaan di atas kepala semua orang. Menurut apa yang dikatakan Xiao Yan, pria yang disegel di sini juga memiliki api suci, tetapi pria itu bernama Yanqi, tetapi saudaranya tidak bernama Yanqi. Tapi saat ini, napas yang sangat akrab datang dari kehampaan, yang membuat Mu Yingying menantikannya, ini adalah napas kakaknya. Bum bum bum. Pada saat ini, kekuatan jiwa besar Xiao Yan langsung dirangsang olehnya, dan kemudian perlahan berkumpul di tangannya. Keluarlah untukku. Xiao Yan menatap tajam pada kekosongan yang runtuh, dan kemudian dengusan dingin keluar dari sudut mulutnya. Tabrakan. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan jiwa tak terlihat yang mempesona di tangannya seperti seberkas cahaya yang menyilaukan dalam kegelapan, menyinari cahaya yang menyilaukan tepat di atas kepala patung itu. Dalam beberapa napas, kekuatan jiwa Xiao Yan benar-benar dicegat oleh kekosongan, yang sangat misterius. Kekuatan jiwa. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras, tetapi dengan Xiao Yan memobilisasi kekuatan jiwa yang besar,
kekosongan itu perlahan-lahan tidak dapat mendukungnya, dan dengan beberapa poni, itu langsung hancur, dan kemudian terungkap warna aslinya. Di atas kepala patung perak adalah tempat Fentian dan rombongannya berdiri, dan di atas kepala semua orang, saat kekuatan jiwa Xiaoyan menghilang, pemandangan yang agak mengejutkan perlahan muncul. Apa yang menarik perhatian semua orang adalah sosok yang dipenjara oleh kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya. Di atas sosok itu, sangat ceroboh, dan bahkan seluruh tubuh dipenuhi dengan bau busuk. Namun, di sekitar sosok itu, ada jejak aneh dari aura hantu yang sangat menakutkan dan mengganggu. Dan sosok itu ditusuk ke seluruh tubuh oleh rantai besar yang tak terhitung jumlahnya yang ditutupi dengan tanda hitam misterius. Ini adalah Fentian merasakan hantu misterius untuk pertama kalinya, dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Rao adalah karena kekuatan abadi pertempuran bintang 2-nya yang bermartabat, dan dia tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat ini. Pengekangan yang menakutkan semacam ini, belum lagi orang lain, bahkan dia sendiri sangat berduri. Itu, Yanqi. Xiaoyan menghilangkan kekuatan jiwanya, dan kemudian melangkah ke kehampaan tidak jauh dari bayangan hitam, menatap tajam. Kuek-kuek, tepat ketika Xiaoyan menakuti sosok tidak manusiawi di depannya, gelombang yang sangat aneh tiba-tiba datang dari tubuhnya. Apa yang terjadi? Xiaoyan segera merasakan fluktuasi misterius ini, dan segera mulai menyelidiki, tetapi hasil penyelidikan mengejutkan Xiaoyan. Sumber agitasi sebenarnya adalah benih jiwa api suci yang diperoleh Xiaoyan sejak kompetisi penjarahan poin. Selain itu, Xiaoyan dengan jelas ingat bahwa pamannya, Raja Naga Emas, mengatakan bahwa spesies jiwa api suci ini jelas menyala. Kegelisahan dari benih jiwa api suci tidak bisa sia-sia, tetapi prioritas utama sekarang adalah menyelamatkan Yanqi, jadi sudah terlambat untuk memikirkannya. Lakukan. Melihat ini, Ling Mengsheng tidak bisa tidak membentuk jejak darah di pupilnya. Yanqi adalah penyelamatnya pada awalnya, tetapi sekarang dia telah menderita siksaan seperti itu, dan segera menjadi marah. Sabu-sabu. Begitu Ling Mengsheng selesai berbicara, sosoknya bergerak dan langsung menuju ke kekosongan di atas kerumunan. Tidak bagus. Ini pasti aneh. Mengsheng, segera kembali. Saat berikutnya, murid kontemplatif Fentian langsung menyusut, dan kemudian berseru. Ruang di sekitar Yanqi yang terikat memiliki energi hantu yang aneh, jadi itu pasti tidak sederhana. Bum bum bum. Tapi Ling Mengsheng kurang dari 100 meter dari tempat Yanqi terikat, dan dalam satu tarikan napas, Ling Mengsheng datang ke Yanqi. Kemudian dia berkata dengan lembut, "Saudara Yan, Anda menderita. Kami di sini untuk menyelamatkan Anda." Setelah Ling Mengsheng selesai berbicara, mengabaikan kata-kata Fentian, dia langsung mengaktifkan kekuatan hidup dan matinya sendiri, dan kemudian perlahan-lahan menyerbu kehampaan yang gelap gulita, mencoba menyelamatkan Yanqi. "Jangan, cepat." Dan pria yang diikat oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya itu mengangkat kepalanya dengan susah payah dan berkata dengan suara yang sangat berat. Tabrakan. Pada saat pria itu berbicara, rantai hitam yang sangat gelap tiba-tiba meledak dari kehampaan yang aneh. Di atas rantai hitam, ada hantu yang tak terhitung jumlahnya dari roh yang membenci. Mengsheng menyerang dan pergi. Tidak bagus. Ketika Ling Mengsheng melihat ini, hendak melarikan diri ketika rantai suram tiba-tiba datang di depannya, dan saat berikutnya, siap menembus dada Ling Mengsheng. Ling Mengsheng tidak ragu sama sekali, jika dia terkena rantai ini, aku khawatir, dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Jangan. Melihat ini, murid Suanmu tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah untuk sementara waktu, dan kemudian kecepatannya meroket. Dia tahu bahwa jika rantai misterius itu mengenai Reimu, aku khawatir itu bisa membunuhnya seketika. Kembalilah. Zhu Jin mendengus dingin, langsung mengikat Wuan Muking. Pada saat yang sama, Fentian juga melambaikan tangannya, dan tiba-tiba kekuatan abadi pertempuran tipe api tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan besar, mencoba menyelamatkan Ling Mengsheng. Boom! Rantai misterius itu hendak mengenai Ling Mengsheng, tetapi setelah diselamatkan oleh Fentian, ia segera bergegas ke udara, tetapi dengan kepergian Ling Mengsheng, kekosongan kembali menjadi tenang. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Tuan Pavilion, aku. Telapak tangan Douxian mengirim Reimu Sheng kembali ke semua orang, dan kemudian Reimu Sheng berkata dengan rasa bersalah. Itu bukan salahmu, hanya saja aku tidak memikirkannya.
Yanqi yang mengikat ini sebenarnya adalah segel yang dimakan hantu. Setelah Fen Tian selesai berbicara, ekspresi bermartabat muncul di wajahnya. Di sisi lain, Mu Yingying terkejut pada saat ini, matanya sulit digerakkan, dan dia menatap pria misterius di kehampaan yang tidak jauh darinya. Kakak, segel yang dimakan hantu, apa itu? Xiao Yan juga kembali ke semua orang dari kehampaan saat ini, dan berkata sedikit. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, mata orang lain juga menatap Fen Tian, jelas mereka tidak tahu tentang segel ini. Segel yang dimakan hantu, ini adalah metode penyegelan yang sangat pintar di dunia hantu. Kemampuan mengikat segel jenis ini sangat kejam. Jika aku tertangkap, bahkan aku tidak bisa membebaskan diri, dan itu bukan hanya menahan semangat juang, tetapi bahkan kekuatan jiwa dan bahkan kekuatan rohlah yang terikat, dan dengan demikian menjadi tubuh atas belas kasihan orang lain. Suara Fen Tian menyebar lembut di mulut semua orang, tetapi rasa dingin di hatinya suara mengalir ke hati semua orang. Apakah ada cara untuk menyelesaikannya? Ketika Ling Mengsheng mendengar kata-kata itu, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat gila. Jika benar-benar tidak ada cara untuk menyelesaikannya, lalu bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya berusaha mati-matian untuk menyelamatkan Yanqi? Melihat adegan ini, Xuan Muqing tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya, tetapi itu tidak menghentikan Ling Mengsheng, karena apa yang disukai Xuan Muqing persis seperti yang disukai Ling Mengsheng. Pasti ada jalan, tapi itu membutuhkan api suci dan kekuatan jiwa. Setelah Fen Tian selesai berbicara, matanya tiba-tiba menatap Xiao Yan. Jelas, di antara kerumunan di sini, hanya Xiao Yan yang cocok. Jangan khawatir, Tuan Pavilion, muridnya terikat oleh tugasnya. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya ketika dia melihat ini. Anak baik, jika kali ini berhasil, setelah kamu kembali, jika kamu memiliki persyaratan, sebutkan saja. Fen Xiang mendengar kata-kata itu dan tertawa terbahak-bahak, suaranya penuh tawa. Mungkinkah itu harta aula kedua surga dan bumi? Xiao Yan menyeringai ketika mendengar ini. Oke, tidak masalah, kata Fen Tian langsung. Anak ini serakah, namun, aku menyukainya. Mu Suzi tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Harta dari aula kedua surga dan bumi, meskipun tidak sekuat aula manusia, itu juga merupakan harta langka. Sekarang Fen Tian setuju, itu pasti akan membuat orang kuat dari aula kedua surga dan bumi terluka, tapi untuk menyelamatkan Yanqi, sulit untuk mengatakan apapun. Pria kecil ini, King Lao, wakil kepala istana surgawi, dan Ling Mengsheng, kepala istana bumi, mendengar kata-kata itu, dan kelopak mata mereka tidak bisa membantu tetapi berkedut beberapa kali. Xiao Yan ini telah belajar cara menggerakkan penguasa langit yang hampir tidak dipelajari oleh siapapun di aula manusia, jadi dia juga memiliki keterampilan bertarung untuk memata-matai aula kedua surga dan bumi mereka. Ayo, itu pasti sangat merepotkan. Xiao Yan tampaknya tidak merasakan ketidaksenangan Master Istana dari Istana Langit dan Bumi kedua, dan setelah beberapa saat, dia perlahan menatap kekosongan di atas kepalanya dan berkata, Zhu Jin, kamu bertanggung jawab untuk melindungi mereka dengan waspada. Fen Tian mengangguk ringan ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia sedikit terkejut, jelas ketajaman Xiao Yan sangat tajam. Aku akan pergi denganmu. Tepat ketika Xiao Yan dan Fen Tian bersiap untuk pindah, Mu Yingying, yang diam di samping, tiba-tiba angkat bicara. Yah, Xiao Yan dikejutkan oleh suara Mu Yingying. Xiao Yan telah bertanya kepada Mu Yingying sebelumnya, apakah Yanqi ini adalah saudaranya, tetapi Mu Yingying menyangkalnya, jadi karena dia datang ke lantai 7 istana bawah tanah, Xiao Yan sangat waspada terhadap Mu Yingying, lagi pula, jika itu benar. Saudaraku Mu Yingying tidak berada di lantai 7 istana bawah tanah, jadi pukulan semacam itu mungkin sedikit menyedihkan baginya. Ayo pergi, aura di tubuh gadis ini tampaknya terkait dengan Yanqi. Fen Tian mendengar kata-kata itu dan jelas juga menemukan kekuatan api suci di Mu Yingying. Ayo pergi. Melihat ini, Xiao Yan tidak ingin berkata apa-apa lagi. Ruang di sini tampak sangat aneh. Xiao Yan dan ketiganya pergi keluar kehampaan yang mengikat Yanqi. Tepat di luar jangkauan serangan berantai, Fen Tian berbicara perlahan. Namun, untuk jaga-jaga, Fen Tian masih melindungi Xiao Yan dan Mu Yingying dengan kekuatannya melawan makhluk abadi. Bagaimanapun, kedua orang ini adalah andalan pavilion Fen Xiang hari ini. Jika terjadi kesalahan,
Aku khawatir dia pemilik pavilion ini adalah juga untuk disalahkan. Ruang di sini tampaknya berbeda dari ruang di lantai 7 istana bawah tanah. Persepsi jiwa Xiaoyan yang luas juga menemukan perbedaan dalam kekosongan ki hitam ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Ini adalah kekhasan segel. Petik 2. Kalian berdua mundur sedikit. Ketika saya memecahkan segel, Anda menuangkan api suci dan kekuatan jiwa ke dalamnya. Kekuatannya sangat berkurang, kata Fentian dengan sungguh-sungguh, pupilnya yang gelap menatap kehampaan hitam. Xiaoyan dan Mu Yingying keduanya saling memandang dan kemudian berbicara. Bum bum bum, membakar dunia sejenak, secara langsung merangsang kekuatan melawan api abadi di seluruh tubuhnya, dan kemudian berkumpul langsung menuju kehampaan di depannya. Bang bang bang, kekuatan api baru saja menyentuh kekosongan, dan tiba-tiba kekosongan itu perlahan meletus dengan kekuatan tolakan yang sangat tirani. Tersedak, setelah beberapa saat, semburan rantai hitam pekat muncul dari kehampaan dengan cahaya dingin yang mencengangkan, mencoba melihat serangan Fentian jatuh. Sekarang, Fentian berteriak keras, lalu menatap Xiaoyan dan Mu Yingying. Xiaoyan dan Mu Yingying saling memandang, lalu kekuatan api suci kuning kaki dan kekuatan api suci biru meledak, langsung mengalir ke rantai gelap dan api yang menemui jalan buntu di kehampaan di depan mereka. Tabrakan, dengan suntikan dua kekuatan api suci yang begitu besar, pria dalam kehampaan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan berkata sedikit, Yingying. Namun, suaranya sangat lemah dan tidak terdengar oleh siapapun. Kekuatan jiwa, kemarahan Huang Quan, hancurkan untukku. Xiaoyan menyaksikan rantai hitam pekat itu perlahan menjadi buntu oleh intersepsi dua api suci besar, dan segera tersenyum perlahan, dan kemudian kekuatan jiwa yang mempesona di tubuhnya mengalir keluar. Saat berikutnya, rantai gelap mundur di bawah tekanan besar dan serangan jiwa dari dua api suci, dan kemudian kekosongan juga hancur dan langsung hancur. Sukses. Melihat ini, Fentian tersenyum. Plop, dengan hilangnya segel, rantai gelap pada pria yang diikat oleh cangkir itu juga perlahan-lahan hancur dan menghilang, tetapi jeritan bergema melalui kekosongan perlahan dari pria itu. Saudaraku, sebelum Fentian dapat mengambil tindakan, Mu Yingying mengambil pria itu secara langsung, tidak peduli seberapa ceroboh pria itu, melihat bekas luka yang mengejutkan di tubuh pria itu, ada semburat merah di mata yang indah, dan air mata hampir menetes. Hei, Yingying, kami tidak akan menangis. Saudara baik-baik saja. Pria itu memaksakan senyum yang terlihat sangat tidak wajar, dan kemudian berkata kepada Mu Yingying. Wow, saudaraku, kemana saja kamu selama ini? Aku kesulitan menemukanmu. Pada saat ini, air mata Mu Yingying mengalir seperti bendungan yang jebol. Di sisi lain, Xiaoyan, termasuk kelompok di bawah, menjadi terpana, tetapi ini bukan waktunya untuk bertanya, dan dia tidak mengatakan apa-apa. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Douxian, ada seseorang di sini, ayo pergi. Tapi setelah beberapa saat, Fentian tiba-tiba berbicara. Setelah Fentian selesai berbicara, Zhu Jin memancarkan cahaya perak ke seluruh tubuhnya, tampaknya formasi teleportasi dari jarak jauh, dan kemudian semua orang langsung tenggelam dalam formasi dan menghilang di lantai 7 istana bawah tanah. Namun, ketika semua orang pergi dengan Yan Qi, di belakang Yan Qi itu, noda darah berdarah yang tidak diperhatikan oleh semua orang sedikit meredup. Noda darah tampaknya sama dengan energi emas iblis darah di Xiaoyan, dan itu bahkan lebih kuat dari yang ada di Xiaoyan. Gulu, dengan suara, Zhu Jin langsung mengaktifkan formasi teleportasi ruang angkasa, dan langsung memindahkan kelompok itu kembali ke pavilion Fenxiang, dan rencana perjalanan ini dianggap sebagai akhir yang sempurna, meskipun dia tidak tahu mengapa pembangkit tenaga listrik keluarga kerajaan Xuanling tidak menghentikannya. Zhu Jin layak menjadi master formasi pertempuran pertama Xuantian Shan, dan hanya dalam beberapa napas, dia membawa semua orang kembali ke Burning Incense Pavilion. Ruang pertemuan tertinggi di Burning Incense Pavilion. Semua orang baru saja meninggalkan lantai 7 istana bawah tanah dan muncul di sini, dan perasaan kembali ke rumah perlahan terdengar dari hati. Namun, pada saat ini, tidak ada orang yang memiliki ide untuk pergi, dan kemarahan di ruang konferensi ini sangat salah. Xiaoyan berdiri di sisi lain Mu Yingying, melihat Mu Yingying menangis dan memeluk Yan Qi, Xiaoyan tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Sementara yang lain terkejut pada awalnya, mereka sekarang samar-samar menebak sesuatu.
Biarkan mereka berdua diam sebentar. Fen Tian meletakkan tangannya di bahu Xiao Yan dan segera berkata. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga pergi dengan sangat bijaksana ke ruang konferensi. Di ruang konferensi, hanya Mu Yingying dan Yan Qi yang tersisa. Saudaraku, Mu Yingying masih terisak. Yingying, jangan menangis, apakah seseorang menggertakmu? Katakan padaku, aku akan menghajarnya untukmu. Ketika tubuh Yan Qi kembali, Fen Tian telah menyuntikkan kekuatan bertarung padanya, jadi dia enggan. Tidak, Mu Yingying memandang pria di depannya, tetapi hatinya tiba-tiba menjadi tenang, dan rasa aman yang penuh perlahan lahir, tetapi dia tanpa sadar melirik Xiao Yan yang menghilang, seolah-olah dalam dirinya, hati beberapa ide lain. Petik 2. Dengan menghilangnya semua orang, saudara dan saudari bersatu kembali setelah lama menghilang, dan tentu saja tidak dapat dihindari bahwa mereka akan saling menyapa setelah beberapa saat. Tuan Paviliun, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Xiao Yan mengikuti Fen Tian, tetapi tidak bisa tidak mengatakannya. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Kali ini, kamu adalah satu-satunya pahlawan yang menyelamatkan Yan Qi. Ada apa, tapi itu tidak masalah. Fen Tian berkata dengan senyum bebas dan santai. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku selalu merasa bahwa aura di tubuh Yan Qi tidak benar. Aku harap Master Pavilion bisa memeriksanya dengan cermat. Karena perubahan sebelumnya dari Holy Flame Soul Seed, Xiao Yan tidak membantu tetapi berbicara. Yah, aku ingat masalah ini. Fen Tian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Karena tidak apa-apa, maka muridnya akan turun dulu. Adapun hal-hal di aula kedua langit dan bumi. Hehehe, Xiao Yan tidak lupa mengatakan di akhir. Hahaha, benda itu tidak berada di bawah kendaliku. Kamu dapat berdiskusi dengan orang-orang tua dari kuil langit dan bumi kedua untuk melihat apakah mereka akan mengeluarkannya. Fen Tian tersenyum aneh, dan kemudian menghilang seketika. Persetan, Xiao Yan melihat bahwa Fen Tian telah berjanji padanya sebelumnya, tapi sekarang dia menghindar, dan mau tidak mau mengeluarkan bahasa kotor. Hei, mari kita kembali untuk mengkonsolidasikan kekuatan kita dulu. Pertunjukan barusan tampaknya memiliki tanda samar untuk menembus 7 bintang Dao Kaisar. Xiao Yan selesai berbicara, dan segera pergi. Saat ini, di lantai 7 istana bawah tanah. Saya harap Yan Qi ini tidak akan mengecewakan kita. Saat Fen Tian dan rombongannya pergi, Raja Xuanling, yang bersembunyi di kegelapan, mau tidak mau berkata sedikit, tetapi mata Raja Xuanling tertuju pada Xuanxin, dan tentu saja dia tidak menyadarinya tiba, ada beberapa napas besar datang ke arah mereka. Gulu, orang-orang ini akhirnya pergi. Bagaimanapun, cederanya serius kali ini, aku khawatir aku harus mundur. Petik 2, aku tidak tahu bahwa bajingan itu yang membocorkan berita, dan Dong Xuan dan Legiun Pecinta Naga tidak mendengarkan perintah mereka. Aku benar-benar tidak menyangka. Dan hantu malam gelap juga lolos, dan Yan Qi diselamatkan oleh Pavilion Fenxiang. Xuanxin, yang terbaring rata di tanah dengan napas yang sangat lemah, berbicara sedikit. Namun, dia sangat tertekan. Untuk kali ini, dia sepenuhnya siap, bahkan di biaya tinggi, untuk melewati Dark Knight Ghost Immortal melalui beberapa ketidaknyamanan. Transfer langsung yang terkenal dari dunia hantu, meskipun demikian, masih gagal. Batuk-batuk. Setelah batuk keras, Xuanxin nyaris tidak bangun. Ayah, ada apa denganmu? Setelah beberapa saat, Raja Xuanling berjalan keluar dari kegelapan, dan kemudian berlari dengan cepat untuk mendukung Xuanxin, murid-muridnya penuh dengan kekhawatiran. Kamu datang tepat pada waktunya. Petik 2, kali ini, keluhan antara Burning Incense Pavilion dan kami sudah lama tak terhapuskan. Petik 2, dalam kompetisi sekte dalam waktu dekat, bagaimanapun caranya, bunuh para murid Pavilion Fenxiang untuk membalas kebencian kali ini. Xuanxin dengan paksa menekan luka di tubuhnya, dan kemudian berbicara sedikit. Yah, begitu. Petik 2, tapi bagaimana Yan Qi menghilang? Petik 2, apa yang terjadi di sini? Petik 2, bagaimana bisa begitu tragis? Raja Xuanling melihat sekeliling, melihat ke lantai 7 dari istana bawah tanah yang berantakan, dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Yan Qi, orang tua yang dibakar oleh Fen Tian itu tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Berita kali ini membawa banyak pria kuat dari Burning Incense Pavilion dan menyelamatkannya.
Setelah Xuanxin selesai berbicara, dia juga berbicara sedikit. Kalau begitu ayah, lukamu. Saat berikutnya, Raja Xuanling perlahan berbicara tentang cederanya. Cedera saya baik-baik saja, saya hanya perlu istirahat. Xuanxin melirik Raja Xuanling, dan kemudian berkata, hal-hal tentang patung leluhur. Raja Xuanling berkata, jika bukan karena rahasia ini, saya akan melakukannya sejak lama. Rahasianya tentang hal ini, saya khawatir saya telah meneliti selama bertahun-tahun tanpa retak. Petik 2. Aku khawatir aku akan melanggar janjiku padamu. Xuanxin tidak menyadari niat membunuh yang terpancar di mata Raja Xuanling untuk beberapa saat, dan berbicara sedikit. Maka tidak ada gunanya menahanmu. Ayahku tersayang, kamu bisa mati. Saat berikutnya, Raja Xuanling dipenuhi dengan fluktuasi berdarah yang ekstrim, dan kemudian menatap Xuanxin, katanya dengan muram, telapak tangannya. Di atas, aura jahat yang cukup untuk membunuh Xuanxin yang terluka parah muncul sedikit. Klan ekstrateritorial jahat, kamu anak durhaka, kamu sebenarnya berkolusi dengan klan alien jahat. Pemberontak, melihat ini, Xuanxin berteriak keras, tetapi ki dan darah di dalam tubuh berjatuhan, jelas pertempuran pun pergi, gejala sisa yang serius. Apa gunanya banyak bicara, ketika kamu turun tahta, memberiku semua kekuatan keluarga kerajaan Xuanling, jadi tidak akan ada apa-apa hari ini. Jangan khawatir, kamu akan mati. Di masa depan, saya akan mengambil alih keluarga kerajaan Xuanling. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, kekuatan jahat di tubuhnya melonjak, dan dia langsung menelan Xuanxin, yang masih berusaha melawan. Meskipun Xuanxin tahu sejak lama bahwa Raja Xuanling memiliki niat buruk, dia tidak menyangka bahwa dia akan berkolusi dengan klan jahat ekstrateritorial, dan kemudian jatuh ke tangan Raja Xuanling yang telah menggunakan kekuatan klan jahat ekstrateritorial. Gulu-gulu, Raja Xuanling menelan seluruh tubuh Xuanxin, dan kemudian auranya benar-benar meroket. Raja Xuanling ini benar-benar gila. Jika kamu melahap kekuatan orang lain seperti ini, aku khawatir pada akhirnya akan tak tertahankan. Jejak iblis darah yang tersembunyi di tubuh Raja Xuanling menyebabkan sumber kekuatan pergi. Raja Xuanling langsung tubuh, dan kemudian berbicara. Teknik dan metode semacam ini yang secara langsung melahap kekuatan orang lain sangat langka, bahkan untuk iblis darah. Hahaha, mulai sekarang, aku, Raja Xuanling, juga merupakan pembangkit tenaga listrik pertarungan abadi yang sesungguhnya. Tidak lama kemudian, lantai 7 istana bawah tanah tiba-tiba dipenuhi dengan warna darah yang sangat aneh, dan kemudian murid Raja Xuanling dipenuhi dengan darah abnormal, napas tiba-tiba meledak. Raja Xuanling, saya, klan Medusa, datang untuk membalas dendam. Tepat ketika Raja Xuanling tertawa, cahaya warna-warni melintas langsung dari kejauhan, dan bayangan dengan aura mengejutkan perlahan melambat. Bicaralah perlahan, Ratu Medusa. Senyum di wajah Raja Xuanling berangsur-angsur mengeras, dan kemudian dia menatap dengan sungguh-sungguh pada sosok di depannya. Sosok cantik ini memancarkan 10 lingkaran cahaya berbeda, tetapi hijau adalah yang paling mempesona. Dalam lingkaran cahaya hijau ini, gas beracun yang mengerikan sedikit mengejutkan Raja Xuanling. Pria yang diwarisi oleh keluarga kerajaan Medusa. Garis keturunan tertinggi dari klan Medusa disebut Piton menelan langit 10 warna. Jika itu benar-benar mencapai kekuatan 10 warna, tidak diragukan lagi akan sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di puncak Dosian, dan sekarang Ratu Medusa ini, satu dari 10 warna sangat mempesona, jelas bahwa dia telah menguasai kekuatan 1 warna, dan berhasil mencapai level 1 bintang yang bertarung dengan abadi. Menurut catatan buku kuno yang diperoleh oleh Raja Xuanling, jika dia bisa mendapatkan darah keluarga kerajaan Medusa yang menelan Piton, saya khawatir ada peluang besar untuk melemahkan kekuatan api suci dan melahap api suci. Meskipun Seng Yan tidak berada di tangan Raja Xuanling sekarang, Raja Xuanling tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, apa yang dia tanam di Yanqi sudah cukup untuk membiarkan Seng Yan kembali ke tangannya sendiri. Semut yang rendah hati bahkan tidak melepaskan ayah mereka sendiri. Kata binatang cukup sepadan denganmu. Mata indah Cailin sedikit melirik, lalu dia berbicara, dan ada penghinaan dalam kata-katanya. Muncul, saya cukup muak dengan perilaku Raja Xuanling. Memenangkan raja atau mengalahkan bandit, semuanya hanyalah opini publik dari generasi mendatang. Jika kekuatannya cukup, itu akan diubah. Raja Xuanling menatap Cailin dengan sengit.
Terserah kamu, aku baru saja keluar dari bea cukai terakhir kali. Saat itu, aku kebetulan beruntung dan kamu melarikan diri. Tapi hari ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi. Cailin Meimo menatap Xuanling dengan niat membunuh yang kuat. Ketika dia baru saja meninggalkan bea cukai, untuk menyelamatkan Xiao Yan, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengannya. Jika tidak, dengan temperamen Cailin, saya khawatir sebelumnya, Raja Xuanling akan ditebas oleh 1000 pedang. Ratu Medusa, jangan melakukan banyak hal. Jika tidak, kita akan memecahkan jaring dengan keluarga kerajaan Xuanling kita, dan pada akhirnya, satu-satunya keuntungan adalah keuntungan orang lain. Meskipun Raja Xuanling melahap kekuatan Xuanxin, kekuatannya melonjak langsung dari tingkat Kaisar Dou ke tahap awal One Star Dou Xian, tetapi tatap muka Ratu Medusa ini tidak bisa membantu tetapi melemahkan auranya. Belum lagi, wanita ini baru saja mewarisi kekuatan leluhur di kuil Medusa. Kekuatan semacam itu dapat membawa kehancuran keluarga kerajaan Xuanling. Dan belum lagi, kali ini, untuk menghilangkan dua kekhawatiran utamanya, Raja Xuanling membuat dua pejuang abadi yang kuat dari keluarga kerajaan Xuanling langsung jatuh. Keluarga kerajaan Xuanling saat ini, kekuatan superficial, tidak bisa dikatakan begitu saja, kecuali kekuatan Dou Xian bintang 1 Raja Xuanling saat ini, yang terkuat dari pembangkit tenaga listrik lainnya adalah kekuatan puncak Kaisar Qin Tiandou. Kali ini tidak diragukan lagi waktu terlemah bagi keluarga kerajaan Xuanling, kedatangan keluarga Medusa tidak diragukan lagi mengambil keuntungan dari penyakit Anda untuk membunuh Anda. Ikan mati dan jaringnya pecah. Mengapa kamu tidak mengatakan itu ketika kamu menyerang klan Medusa kami? Penjaga ular Medusa saya dan banyak orang kuat semuanya telah jatuh ke tangan keluarga kerajaan Xuanling Anda, kebencian, tapi tidak begitu banyak. Itu mudah untuk diselesaikan. 8,1 Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Dan keluhan antara dua klan kita bukan 1 atau 2 hari. Kata Cailin dengan dingin. Berapa banyak keturunan keluarga Medusa saya yang jatuh ke tangan keluarga kerajaan Xuanling Anda? Saya pikir Anda harus tahu lebih baik dari saya. Saya di sini kali ini hanya untuk mengumpulkan bunga. Cailin secara alami memperhatikan kekuatannya, dari Star Fighting Immortal Raja Xuanling di tahap awal. Yiran berkata tanpa rasa takut, suaranya santai, tetapi mengandung niat membunuh yang mengerikan. Bajingan ini, Raja Xuanling tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak ketika dia mendengar kata-kata itu. Gorevian, kumpulkan kekuatanmu dan milikku, bisakah kamu membantai wanita ini? Saat berikutnya, Raja Xuanling bertanya langsung pada sumber iblis Dewa Darah yang bercokol di tubuhnya. Tidak, pria di depannya ini memiliki kekuatan yang sangat tirani dari ular piton yang menelan. Dengan kekuatan darah, aku khawatir aku mungkin tidak dapat menaklukkannya bahkan jika aku datang. Jejak iblis darah itu dibuat sumber kekuatan perlahan menggelengkan kepalanya, dengan wajah berat. Tapi, dia sepertinya bisa membantumu menguraikan patung leluhur itu, kita seperti ini. Saat berikutnya, aura jahat berkata, itu mungkin. Ketika Raja Xuanling mendengar kata-kata itu, sebuah pikiran aneh muncul di hatinya, dan kemudian dia menatap skala warna di depannya. Menderita sampai mati, Raja Xuanling. Kematian Xuan Santian di gurun yang sepi tidak cocok untuk klan Medusa kami untuk bertahan hidup. Setelah keluarga kerajaan Xuanling Anda dihancurkan, tentu saja. Setelah Cailin selesai berbicara, tangan batu giok yang indah itu sedikit mengangkatnya, di antara 10 warna, energi hijau yang sangat terang tiba-tiba mengembun di tangan batu giok, dan kemudian dengan ringan mengetuk Raja Xuanling. Wosh! Angin kencang yang menakutkan melonjak langsung dari tangan batu giok Cailin, dan tiba-tiba tersapu ke sisi Raja Xuanling. Bang bang bang! Dengan titik skala warna yang begitu mudah, kekosongan yang disapu oleh sinar lampu hijau tiba-tiba runtuh. Sangat kuat, Raja Xuanling merasakan pukulan yang begitu kuat dari Ratu Medusa, dan segera mendengus dingin, dan kekuatan hidup dan mati tiba-tiba meledak. Meskipun kekuatan Raja Xuanling sekarang telah mencapai Dou Xian bintang 1, kekuatan hidup dan mati di tubuhnya belum menyatu, dan tidak ada cara untuk menggunakan kekuatan Dou Xian. Tabrakan, terlepas dari kekuatan dan pertahanan Raja Xuanling, Ratu Medusa memukul Raja Xuanling dengan pukulan yang begitu mudah, dan kemudian tiba-tiba meledak. Tik-tok, tetesan darah terus menetes dari tubuh Raja Xuanling, dan kemudian lengan Raja Xuanling dipukul secara paksa oleh sinar hijau Ratu Medusa dengan lubang sebesar mata naga. Meskipun lubang seukuran mata naga itu kecil,
semburan racun terus keluar darinya, membuat kulit Raja Xuanling berubah drastis. "Hentikan untukku!" Raja Xuanling berteriak keras, dan kemudian kekuatan hidup dan mati hitam dan putih tiba-tiba menuju luka. Dia tahu bahwa jika dia tidak menghentikan lukanya tepat waktu, lengannya akan hancur oleh erosi racun. Bum bum bum. Saat racun pada luka dihentikan oleh Raja Xuanling, racun berhenti menyebar, tetapi sensasi kelumpuhan terus datang dari lengan. Jelas kali ini, lengan ini tidak dapat digunakan untuk sementara. Keluarga Medusa, dasar bajingan, semua ini adalah rencana orang tua sialan di Nudong. Raja Xuanling mau tidak mau mengutuk. Nudong sudah jatuh, dan sisanya adalah giliranmu. Cailin selesai berbicara, bermain dengan seikat lampu hijau di telapak tangannya, dan kemudian lampu hijau, seperti Raja Neraka dari kedalaman neraka. Susu, aku tidak mengira piton penelan langit 10 warna yang terkenal menjadi begitu tirani. Tepat ketika Cailin hendak membunuh Raja Xuanling dengan satu pukulan, kekuatan jahat yang mengerikan perlahan muncul dari Xuanling tubuh Raja lahir, dan pada saat ini murid Raja Xuanling juga terinfeksi aura jahat yang luar biasa. Napas ini, mungkinkah itu ras jahat asing? Dengan munculnya energi darah jahat di tubuh Raja Xuanling, murid Cailin sedikit serius. Informasi Cailin tentang klan jahat ekstrateritorial secara alami diungkapkan kepadanya oleh klan Medusa, tetapi Cailin juga tahu dari mulut beberapa senior bahwa klan jahat ekstrateritorial ini diperoleh dan dieksekusi oleh semua orang. Aura ini sepertinya agak mirip dengan aura emas iblis darah di tubuh Xiaoyan. Apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, Cailin berkata sedikit sambil menatap aura jahat di tubuh Raja Xuanling. Aura jahat yang tiba-tiba muncul di tubuh Raja Xuanling saat ini tidak selaras dengan dunia ini, seolah-olah terus-menerus melahap para dewa dunia ini. Jika Cailin tidak memiliki kekuatan darah piton menelan langit 10 warna untuk melindungi tubuhnya, dia mungkin akan ditekan olehnya. Susu, ular sanca menelan 10 warna benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dengan munculnya darah, suara Raja Xuanling berubah, dan dia membuat sedikit suara. Berpura-pura menjadi hantu. Raja Xuanling, kamu harus mati hari ini. Cailin berkata dengan dingin, dan kekuatan kesempurnaan One Star Fighting Immortal tersapu dalam sekejap, menyebabkan ruang di lantai 7 istana bawah tanah menjadi mengeluarkan getaran ringan. Orang ini masih berguna bagiku, jadi aku tidak bisa mati untuk saat ini. Dan bukan hanya orang ini, tetapi bahkan keluarga kerajaan Xuanling tidak dapat mengalami kecelakaan untuk saat ini. Karena murid-murid dari Raja Xuanling menjadi berdarah, nafas dan bahkan suara Raja Xuanling semuanya menjadi gelap. Itu berbeda, Cailin tahu bahwa bukan Raja Xuanling sendiri yang telah menguasai tubuh Raja Xuanling, dan aura jahat yang tersembunyi di tubuh Raja Xuanling. Bagaimana jika aku bersikeras untuk membunuh? Dalam suara Cailin, sikap ratu yang penuh keberanian meledak tiba-tiba, dan matanya yang indah sedikit berkedut. Kalau begitu, aku takut jaringnya akan rusak. Tapi bahkan jika kamu adalah bintang 2 yang bertarung abadi, aku memiliki kekuatan yang cukup untuk melukaimu dengan serius. Bahkan, jatuh. Sebuah suara mengancam datang dari Raja Xuanling. Ucapkan itu dari mulutmu. Kamu mengancamku. Cailin mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, sedikit tidak senang. Aku mengatakan yang sebenarnya. Raja Xuanling juga terus menatap Cailin. Ular meledak. Suara Cailin baru saja jatuh, dan sinar hijau terang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi ular hijau yang sangat zamrud, mengaum ke arah Raja Xuanling. Hehe, Medusa Ratu ini benar-benar mendominasi. Setelah melihat ini, Raja Xuanling mengangkatnya, dan fluktuasi yang tampaknya menakutkan langsung berubah menjadi ketiadaan. Tetapi apa yang tidak disadari Cailin adalah serangan sinar hijaunya, meskipun disembunyikan oleh Raja Xuanling secara rahasia. Melihat ini, Cailin tidak bisa membantu tetapi menghentikan serangannya, meskipun serangan yang baru saja dia lakukan tidak mencolok, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Raja Xuanling di tahap awal One Star Fighting Immortal agar mudah dihancurkan. Orang ini telah melahap kekuatan Xuanxin, dan kekuatannya telah mencapai tingkat tahap awal dari pertempuran abadi bintang 1. Jika Anda menambahkan kekuatan jahat ke dalam tubuhnya, saya khawatir jika Anda benar-benar ingin bertarung dengannya, kematian, itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Selain itu, kekuatan jahat tersembunyi di Raja Xuanling sangat aneh. Kita harus menemukan waktu untuk berkomunikasi dengan Xiaoyan, berharap untuk memecahkan energi emas iblis darah dalam dirinya. Cailin Meimu berpikir sejenak,
lalu segera menggelengkan kepalanya, dia mencoba untuk berpaling. Aku tidak tahu apa yang harus kamu lakukan dengan Gorevian. Tapi Gorevian menanamkan energi emas Gorevian pada orang terpentingku. Mungkin lain kali kita bertemu, aku akan membunuhmu bersamanya. Kaiskales selesai. Perlahan menghilang ke lantai 7 istana bawah tanah. Sebenarnya, sejujurnya, alasan Cailin melepaskan Raja Xuanling adalah di satu sisi karena aura emas iblis darah di tubuh Xiaoyan. Jika tidak, dengan kekuatan Cailin saat ini, dia benar-benar ingin membunuh Raja Xuanling dan kejahatan asing, klan ada banyak cara. Dengan kepergian Cailin, murid-murid Raja Xuanling menjadi sangat mengerikan. Bajingan, Medusa Ratu ini sebenarnya terkait dengan anak itu. Gorevian Golden Key adalah kekuatan yang saya tanam, dan penjaga kiri Gorevian menjaga Master Abadi Kayu Gila. Karena penjaga kiri Gorevian telah benar-benar jatuh, saya khawatir api suci itu juga telah keluar. Bau api pada pemuda bernama Xiaoyan tadi hampir sama dengan bau Huok Xintianyan. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, aura jahat di tubuhnya perlahan mereda, dan segera mengembalikan penampilan asli Raja Xuanling. Jejak sumber kekuatan Gorevian baru saja meninggalkan tubuh Raja Xuanling, dan Raja Xuanling duduk di tanah, terengah-engah. Tepat ketika Gorevian melekat pada dirinya sendiri, mobilisasi menelannya. Saya memiliki banyak semangat juang, jadi saya sedikit lemah saat ini. Ratu Medusa untuk sementara ditakuti olehku. Namun, pria ini tampaknya memiliki hubungan yang ambigu dengan pria bernama Xiao Yan dari Paviliun Fenxiang. Sang Gorevian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Paviliun Fenxiang Xiao Yan. Sepertinya kompetisi sekte ini tidak bisa tenang lagi. Blood Demon, kompetisi sekte ini, aku harus membunuh semua murid percobaan sekte super. Ketika saatnya tiba, berkumpul bersama, kekuatan dua klanmu, seluruh benua Xuanling adalah milik kita. Raja Xuanling tiba-tiba membuat keputusan dan berkata, sudah diputuskan. Melihat penegasan Raja Xuanling, Gorevian sangat gembira. Sudah diputuskan, transplantasi kutukan darah ke tubuh keluarga kerajaan Xuanling kita. Raja Xuanling berkata perlahan, dan dia menutup matanya setelah mengatakan itu, masih sedikit enggan di dalam hatinya. Hei, aku akan menunggu kata-katamu. Jejak iblis darah membuat kekuatan sumber mendengar kata-kata itu, dan kemudian berbicara sedikit. Tapi selain itu, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Saat berikutnya, kata Gorevian. Ada apa? Raja Xuanling sangat ingin menemukan tempat untuk mundur untuk menyerap kekuatan Xuanxin, ragu-ragu. Kamu leluhur keluarga kerajaan Xuanling. Setelah Gorevian selesai berbicara, seberkas cahaya hijau tiba-tiba melintas dari telapak tangannya. Ini, melihat sinar lampu hijau beracun, murid Raja Xuanling mau tidak mau mengecil. Lihat, setelah Gorevian selesai berbicara, dia mengangkat sinar hijau di tangannya sedikit, menambahkan beberapa kekuatan lain, dan kemudian perlahan-lahan menyapu ke arah patung perak itu. Tabrakan, sinar beracun itu tampaknya tertarik oleh sesuatu, dan langsung menuju ke patung perak itu. Pada saat ini, patung perak yang berdiri diam tiba-tiba sedikit hancur, dan kemudian ledakan cahaya yang sangat kuat pecah, napas tampaknya akan bangun. Lihat tuannya, setelah beberapa saat, kekuatan penyegelan misterius dari murid Medusa yang membatu, yang membungkus leluhur keluarga kerajaan Xuanling, benar-benar hancur di bawah sinar lampu hijau yang diayunkan oleh utusan iblis darah, dan kemudian suara yang menakutkan, berisi paksaan langit dan bumi terdengar, perlahan bergema di ruang ini. Lihat tuan, sebuah suara agung perlahan bergema di lantai 7 dari seluruh istana bawah tanah. Namun, setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia tidak mengalihkan pandangannya, hanya memandang Raja Xuanling, seperti anak yang baru lahir, yang menganggap Raja Xuanling sebagai orang yang paling dekat dengannya. Ini, Raja Xuanling dengan paksa menahan kekuatan mempesona di tubuhnya, dan kemudian berbicara sedikit. Pada saat ini, patung perak telah hancur, dan beberapa hanya seorang lelaki tua, perubahan kehidupan muncul di tubuh lelaki tua itu, tetapi pupilnya putih tidak normal, dan kemudian dia menatap Raja Xuanling dan memanggil dengan hormat. Iblis darah, apa yang kamu lakukan? Raja Xuanling, yang sedikit ketakutan dengan pemandangan yang tiba-tiba ini, mau tidak mau berteriak keras. Orang tua di depannya adalah leluhur keluarga kerajaan Xuanling mereka, dengan kekuatan abadi bintang 2 yang bermartabat. Bahkan jika Raja Xuanling memiliki 10.000 keberanian, dia tidak akan berani mengakui hubungan ini dengan gegabah,
kalau tidak dia akan melakukannya, tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Hei, Raja Xuanling, jangan khawatir. Karena Anda memutuskan untuk menanam kutukan darah Gorevian kami di keluarga kerajaan Xuanling Anda, maka sebagai kepala Gorevian, saya tentu ingin memberi Anda beberapa manfaat. Darah warna Gorevian membuat sumber kekuatan dengan senyuman. Apa yang terjadi? Kekuatan Medusa barusan. Raja Xuanling juga orang dengan mata yang sangat tajam, dan dia baru saja menemukan beberapa petunjuk. Itu tidak bisa lagi disebut Medusa. Kekuatan darah murni dari ular piton telan 10 warna, kekuatan satu warna saja bisa memecahkan pupil membatu Medusa ini. Berkat gadis kecil itu barusan, terlalu dangkal, jadi aku tidak tahu rahasianya, kata si Gorevian. Apakah ini pendiri keluarga kerajaan Xuanling kita? Saat berikutnya, setelah mendengar penjelasan Gorevian, mata Raja Xuanling menatap lelaki tua yang penuh perubahan di depannya. Pendiri keluarga kerajaan Xuanling, Xuan Chang, pembangkit tenaga listrik di panggung tengah Dosian Bintang 2, pernah sendirian bertarung melawan klan Medusa dengan 3 Dosian duduk di kota, tetapi dikalahkan oleh salah satu Medusa, pada tahap awal Dosian Bintang 2. Keluarga kerajaan melemparkan murid Medusa yang membatu, dan dengan demikian sepenuhnya disegel. Saya tidak dapat membayangkan bahwa setelah ribuan tahun, itu akan dibangkitkan, tidak membantu tetapi berkata. Kebangkitan, ini bukan kebangkitan. Meskipun segel murid Medusa yang membatu memang telah dicabut, kekuatan dan pikiran dari jiwa Xuan Chang ini mungkin telah dimusnahkan. Gorevian menggelengkan kepalanya. Hancur, bagaimana mungkin? Xuan Chang, dia adalah kekuatan tingkat menengah dari pertarungan abadi Bintang 2. Raja Xuanling mendengar kata-kata itu dan tentu saja tidak bisa mempercayainya. Hehe, kamu terlalu meremehkan murid Medusa yang membatu. Keluarga Medusa dikenal mengendalikan serangan jiwa yang paling tersiksa, dan murid Medusa yang membatu adalah sejenis serangan jiwa yang tak terhentikan. Bahkan tidak sopan untuk katakan bahwa murid Medusa yang membatu, aku khawatir di dunia manusiamu, serangan jiwa dapat menempati peringkat pertama. Setan darah jelas sedikit takut. Bahkan dia tidak berani menghadapi murid Medusa yang membatu dengan gegabah, jika dia secara tidak sengaja disegel, itu akan lebih menyakitkan daripada ditekan oleh api suci. Seseorang yang terkena murid membatu dari Medusa akan langsung disegel menjadi patung batu, dan akan disiksa oleh jiwa sepanjang hari, bahkan jika nenek moyang Anda kuat, bertahun-tahun telah berlalu, pikiran dan jiwa di kekuatan tubuh, sudah lama tidak ada lagi, kata Gorevian. Bajingan, Raja Xuanling mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Tapi tidak apa-apa. Petik 2. Meskipun tidak ada kekuatan jiwa dan pikiran, pria di depannya memiliki kekuatan yang terpelihara dengan sangat baik, dan kekuatannya saat ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik tahap awal Dosian Bintang 2 yang asli. Petik 2. Kamu hanya perlu menyuntikkan kekuatan jiwamu untuk masuk, Xuan Chang ini akan didominasi olehmu dan akan selalu tunduk padamu. Kata si Gorevian. Apakah ini benar? Ketika Raja Xuanling mendengar kata-kata itu, dia langsung sangat gembira. Apakah kamu tidak tahu jika kamu mencoba? Kata Gorevian. Kekuatan jiwa, keluar. Ketika Raja Xuanling mendengar kata-kata itu, dia langsung memobilisasi sejumlah besar kekuatan jiwa dari tubuhnya, dan kemudian menuangkannya ke tubuh Xuan Chang. Xuan Chang tampak seperti anak yang baru lahir saat ini, dan tidak melakukan apapun untuk melawan. Kekuatan jiwa masuk. Bum bum bum. Beberapa napas berlalu, dan murid-murid Raja Xuanling tiba-tiba menjadi gila, dan ledakan tawa tiba-tiba bergema di lantai 7 istana bawah tanah. Hahaha. Petik 2. Xuan Xin, apakah kamu melihatnya? Petik 2. Kekuatan leluhur keluarga kerajaan Xuanling yang telah kamu rencanakan selama bertahun-tahun akhirnya tiba di tubuhku. Petik 2. Sungguh pendiri keluarga kerajaan Xuanling yang brengsek. Petik 2. Mulai sekarang, keluarga kerajaan Xuanling saya akan benar-benar pertumpahan darah seluruh Xuan 3 hari. Petik 2. Ada juga bajingan kecil Xiaoyan, yang membunuh muridku yang luar biasa, dan ketika kekuatan di tubuhku stabil, aku pasti akan pergi ke paviliun dupa pembakaranmu untuk menjadi orang terhormat. Suara gila Raja Xuanling bergema perlahan. Sepertinya berhasil. Petik 2. Namun, akhir Xuan Chang ini juga sangat suram, dan dia benar-benar berakhir seperti ini. Kata Gorevian, dan perlahan menghilang, jelas menanam kutukan darah. Ketika Gorevian mereka bertarung di perang dunia sebelumnya, kerugiannya cukup besar.
Jika mereka ingin memulihkan vitalitas mereka, mereka hanya bisa mengandalkan darah manusia. Cara terbaik darah manusia adalah bekerja sama dengan Raja Xuanling. Bagaimanapun, mereka telah bekerja sama dengan Raja Xuanling selama bertahun-tahun, dan Raja Xuanling telah memberi mereka banyak darah manusia. Banyak di antaranya dikumpulkan secara diam-diam oleh Raja Xuanling dari para murid yang bersaing dengan Paviliun Fenxiang dari Sekte. Ini juga menciptakan Paviliun Fenxiang dan Paviliun Xuanling. Keluhan keluarga kerajaan. Biarkan orang ini mengobrol. Ketika vitalitas iblis darahku hampir pulih, maka benua ini adalah milik kita. Adapun 3 hantu dari benua sungai darah di dunia hantu, mereka ingin bersama iblis darah kita. Pertikaian klan. Idiot berbicara tentang mimpi. Setelah Gorevian selesai berbicara, dia pergi dari sini dalam sekejap, dan hanya Raja Xuanling dan Xuan Chang yang tersisa di sini. Xuan Chang, Raja Xuanling berkata dengan posisi yang agung. Bawahanku ada di sini, kata Xuan Chang dengan hormat. Hahaha, melihat Xuan Chang begitu patuh, Raja Xuanling tertawa. Raja Xuanling bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya di tubuh Xuan Chang sudah mendarah daging. Rajaku, itu tidak baik. Klan Medusa telah menyerang dengan sejumlah besar orang kuat, dan keluarga kerajaan Xuanling kita menderita kerugian besar saat ini. Tepat ketika Raja Xuanling tersenyum sangat cerah, tidak ada satu tempat di ruang yang menarik perhatian. Wen Zi mengalir langsung dari lorong, dan kemudian berbicara dengan Raja Xuanling. Begitu Wen Zi selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa aura Raja Xuanling saat ini tampak berbeda dari sebelumnya, bahkan lebih kuat dari Qintian. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Dan tidak jauh dari Raja Xuanling, seorang lelaki tua dengan wajah lembut muncul perlahan, semangat juangnya langsung mengeras, dan rasa dingin muncul. Dia melirik patung perak leluhur Yan Qi yang dipenjara dan keluarga kerajaan Xuanling, dan menemukan bahwa tidak satu pun dari mereka terlihat. Ayo pergi, beberapa orang ular rendahan. Kali ini, bunuh mereka semua. Setelah mengatakan itu, Raja Xuanling menyapu dan pergi bersama Wen Zi. Adapun Xuan Chang, dia mengikuti dengan cermat. Raja Xuanling. Setelah pertempuran singkat antara Raja Xuanling dan Ratu Medusa, keluarga kerajaan Xuanling juga diserang oleh pembangkit tenaga listrik lain dari klan Medusa. Ada parit antara keluarga kerajaan Xuanling dan kota Xuanling, tetapi pada saat ini, para prajurit yang menjaga tembok kota di parit itu menemukan sesuatu. Apa itu? Pada saat ini, seorang penjaga yang menjaga tembok kota keluarga kerajaan Xuanling melihat sekelompok benda hitam di langit, tidak tahu apa itu, dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Hati-hati, ada invasi musuh. Salah satu komandan, sebelum dia bisa selesai berbicara, tiba-tiba terbunuh oleh telapak tangan yang diam. Itu adalah wanita yang sangat mempesona yang mengambil nyawa prajurit ini. Ketika tentara lain menyaksikan komandan mereka, yang sekuat Dou di bintang 3, begitu mudah dibunuh oleh wanita di depan mereka, mereka tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Yuri, sepertinya kamu tidak bisa melakukannya lagi. Pria tua lainnya juga muncul perlahan dan tersenyum. Raja Ular, lebih baik kamu menjagamu. Karena begitu menghina pria itu, wanita itu sedikit tidak puas, dan segera membunuh penjaga kerajaan Xuanling di tembok kota. Wanita ini juga pemimpin suku ular dan kalajengking di antara 8 suku utama keluarga Medusa. Dia memiliki kekuatan tingkat kesempurnaan Dou di bintang 8, Yuri. Di mana Ratu? Penatua ular menjadi yakin akan Ratu Medusa saat ini. Lagi pula, dia tidak bisa menerimanya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik dengan garis keturunan piton menelan 10 warna, dan dia harus bergantung pada Medusa untuk menerobos setengah keabadian atau mengatasi bencana di masa depan Ratu Sa. Ratu tampaknya merasakan posisi Raja Xuanling, jadi dia pergi mencari Raja Xuanling. Kali ini, beberapa dari kita akan menjungkir balikkan keluarga kerajaan Xuanling. Yurui berkata sedikit, para pemimpin beberapa lainnya suku juga muncul pada saat yang sama. Pada saat ini, para pemimpin dari 8 suku utama keluarga Medusa berkumpul di sini. Kekuatan Ratu saat ini dari Dewa Pertarungan Bintang 1 sempurna. Saya khawatir dia mungkin berjalan menyamping di Xuan Santian, kata Penatua Ular perlahan. Klan Medusa menyerbu keluarga kerajaan Xuanling. Sementara Yuri dan ular tua itu berbicara, sesosok tiba-tiba mengeluarkan asap perak aneh di antara mayat-mayat yang jatuh di depannya, dan kemudian semua vitalitas hilang. Sepertinya kekuatanmu telah menurun. Meilan mendengar kata-kata itu dan berkata sedikit.
Aku tidak menyangka. Yurui mendengar kata-kata itu dan tersenyum sedikit. Setelah Yurui selesai berbicara, 8 orang menyeberangi parit dan tembok kota dan berjalan menuju bagian dalam rumah Kekaisaran Xuanling. Namun, dengan sinyal yang dikirim sebelum prajurit itu jatuh, seluruh keluarga kerajaan Xuanling tiba-tiba menjadi gelisah. Keluarga kerajaan Xuanling mencakup area yang sangat luas, dan istana dan parit dipisahkan oleh ribuan mil, sehingga keluarga Medusa hanya ada di parit sekarang, dan masih ada banyak jarak dari istana. Apa yang terjadi? Baru saja sinyal bantuan tingkat tertinggi dikeluarkan ke arah parit. Pada saat ini, di istana kerajaan Xuanling, aula dewan sudah penuh dengan orang. Orang yang berbicara adalah pangeran ketiga Xuanmu, yang paling dihargai oleh Raja Xuanling. Semuanya, diamlah. Pada saat ini, tubuh Xuanmu sedikit berdiri, dan kemudian suara itu menyebar di ruang konferensi. Petik 2. Dengan pembukaan Xuanmu, seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka tahu bahwa kekuatan Xuanmu di depannya mungkin tidak kuat, tetapi saya khawatir tidak ada yang berani meremehkan kekuatan dukungan di balik ini bertahun-tahun. Tidak mengherankan, saya khawatir itu akan menjadi Raja Xuanling berikutnya. Semua orang di sini adalah tulang punggung elit keluarga kerajaan Xuanling kami. Menurut berita yang baru saja diterima, para pemimpin dari 8 suku besar keluarga Medusa telah menyerbu, sejauh ini mereka datang ke parit. Petik 2. Dan semua prajurit yang bertugas menjaga sungai kota telah gugur. Xuanmu menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata, "Saya pikir itu harus terkait dengan waktu sebelumnya Raja Xuanling membawa legiun pecinta naga ke keluarga Medusa. Beberapa pegawai negeri di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata." 8,1 8M. Ya. Petik 2. Mungkin Raja Xuanling melakukan sesuatu yang memalukan saat itu, yang membuat keluarga Medusa sangat marah. Beberapa orang juga menggema. Cukup. Petik 2. Sekarang pasukan berada di bawah kota, apakah kamu masih tega mengatakan ini? Xuanmu mendengar kata-kata itu dan membanting meja dengan tiba-tiba. Bagaimana mungkin klan Medusa ini tiba-tiba menyerang keluarga kerajaan Xuanling kita? Petik 2. Apakah ada makna tersembunyi dalam hal ini? Saat Xuanmu berbicara, seorang pria kurus dan berwajah kuning juga berdiri dan berkata. Melihat pria ini berdiri, kelopak mata Xuanmu tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Orang di depannya adalah pemimpin keluarga kerajaan Xuanling mereka. Jenderal, dijuluki Qianli Crazy War, adalah pria yang sangat menyukai perang. Dia pernah memberikan kontribusi besar bagi keluarga kerajaan Xuanling, tetapi pada saat yang sama, dia juga salah satu orang kepercayaan yang sangat menentang Xuanmu. Tahu apa yang dimiliki Jenderal Xuanzan? Sampai jumpa. Lagi pula Xuanmu sangat ramah, dan pada saat ini, dia tidak bisa menggunakan emosinya. Biarkan Raja Xuanling keluar dan memimpin. Petik 2. Meskipun kepribadian dan situasimu secara keseluruhan bagus, kamu masih agak terlalu lembut. Xuanzan tidak menghindar, katanya langsung. Mungkin kamu akan mengecewakan Jenderal Xuan. Petik 2. Ayahku sepertinya memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia tidak berada di keluarga kerajaan Xuanling, dan aku mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Petik 2. Selain itu, juga tidak ada jejak mereka yang kecanduan legiun naga. Xuanmu berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Petik 2. Apa yang sedang dilakukan orang-orang terkutuk ini? Sekarang 8 pemimpin klan Medusa ada di kota. Jika mereka tidak ada di sana, saya khawatir. Xuanzan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan ketika dia mendengar kata-kata. Jadi ketika para prajurit berada di bawah kota, kita hanya bisa menangani mereka terlebih dahulu dan menunggu sampai mereka kembali. Jika tidak, kali ini keluarga kerajaan Xuanling kita akan jatuh ke dalam keadaan malapetaka. Xuanmu berkata dengan waspada. 8 pemimpin klan Medusa, bagaimana kita bisa menghadapinya? Aduh, sepertinya keluarga kerajaan Xuanling juga berada di ujung jalan. Petik 2. Diam, katamu begitu. Hati-hati karena terlibat oleh 9 klan. Di ruang konferensi, sebagian besar kekuatan hanya pada tingkat Kaisar Dou Bintang 5, kebanyakan dari mereka adalah sipil dan militer, pejabat, dan sangat sedikit yang berada di atas pangkat Kaisar Bintang 7, dan beberapa suara terputus-putus terus berdering. Hahaha, generasi penakut dari keluarga kerajaan Xuanling. Keluarga Medusa datang untuk membalas dendam.
Sementara semua orang masih mendiskusikan bagaimana menghadapinya, sebuah suara mengerikan, yang mengandung kekuatan yang sangat besar, langsung ditransmisikan, aula kamar. Raja Ular, kamu terlalu sombong. Setelah Xuanzan selesai berbicara, semangat juang yang menakutkan tiba-tiba memancar keluar, dan kemudian dia melompat tiba-tiba dan menyapu ke arah lelaki tua di atas langit. Melihat nafas, Xuanzan ini sebenarnya adalah pemain kuat yang telah melangkah ke peringkat 9 Dodi. Oh, Xuanzan, aku tidak mengira kamu akan mati. Dan sepertinya kamu bahkan telah menembus ke tingkat Kaisar Pertempuran Bintang 9 peringkat pertama. Terakhir kali kamu melarikan diri seperti anjing yang berduka, maka kali ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Orang tua itu, orang tua Xuanzan di atas langit, suaranya penuh penghinaan. Dan di samping raja, 7 pria kuat dengan aura mengejutkan perlahan muncul di depan mata semua orang. Raja Ular dari suku Raja Ular, pembangkit tenaga listrik di tingkat bintang 9 Dodi. Meilan dari suku Ular yang menawan, pembangkit tenaga listrik lengkap dari bintang 8 Dodi. Yuri dari suku Ular, pembangkit tenaga listrik lengkap dari bintang 8 Dodi. Xuanmu menatap langit. 8 orang dengan aura mengejutkan di tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi berkata sedikit. Pemimpin 8 suku utama Medusa, kali ini dalam masalah. Saat berikutnya, Xuanmu mengepalkan tinjunya dengan erat. Jelas, kali ini, segalanya mungkin dalam masalah. Ayahnya tidak ada di sana, begitu pula Legiun Pecinta Naga, juga bukan 2 kekuatan terkuat dari keluarga kerajaan Xuanling. Serahkan Xuanzan ini padaku, kata Meilan di samping. Kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu. Raja Ular tidak menganggapnya serius ketika dia mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, Raja Ular tahu bahwa Xuanzan ini hanya orang yang kuat di keluarga kerajaan Xuanling, dan dia membutuhkannya untuk berurusan dengan orang yang lebih kuat. Apakah tidak ada yang tersisa di keluarga kerajaan Xuanling? Maka sepertinya kali ini kota itu bisa dibantai. Sosok menggoda Yurui bergerak sedikit, lalu tersenyum dan menatap anggota tingkat tinggi dari keluarga kerajaan Xuanling di bawah. Itu benar-benar goblin, itu pasti Yurui dari suku Ular, yang juga merupakan pembangkit tenaga lengkap Do di bintang 8. Siapa yang akan menghadapinya? Xuanmu melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang bertarung. Serahkan pada saudara kita yang kedua. Tepat ketika Xuanmu tidak berdaya, kedua sosok itu perlahan berjalan keluar dari tempat yang tidak mencolok dan lapar. Xuanyin, Xuanyang, bukankah kalian berdua menjaga istana bawah tanah? Bagaimana bisa? Melihat ini, Xuanmu mau tidak mau berkata, aku khawatir istana bawah tanah tidak penting lagi. Setelah Xuanxin dan Xuanyang selesai berbicara, salah satu dari mereka menghadapi Yurui, dan yang lainnya juga berurusan dengan seorang pria kuat di antara 8 pemimpin yang juga melangkah ke peringkat 9, bintang Dodi. Ada 5 lagi. Melihat 3 lingkaran pertempuran di langit, Xuanmu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Apa yang dilakukan keluarga kerajaan Xuanling ini? Di mana Raja Xuanling dan orang-orang dari Legiun Pecinta Naga? Orang-orang dari Legiun Pencinta Naga membunuh penjaga ular Medusa kita dengan sangat buruk. Kali ini, kita harus menunjukkan kepada mereka warna. Raja Ular melihat sekeliling tidak ada aura kuat lainnya yang ditemukan, jadi dia segera berbicara. Tembak, yang ada di Xingyi di antara kerumunan adalah pangeran ketiga yang langka dari keluarga kerajaan Xuanling, bunuh dia. Mengikuti suara Raja Ular, sesosok berkedip di sampingnya, menghadap ke bawah. Xuanmu membunuh dan pergi. Bajingan, melihat ini, Xuanmu merasakan gelombang ketakutan di hatinya. Hehe, kapan giliran klan Medusamu untuk menjadi liar di wilayah keluarga kerajaan Xuanlingku? Dan tepat ketika bayangan itu hendak menyerang Xuanmu, seorang pria berhelm perak perlahan muncul, napas yang kuat, tiba-tiba menyebar. Pembangkit tenaga listrik di tingkat bintang 9 Dodi. Melihat ini, serangan Qian Ying langsung terguncang, dan ada sedikit keraguan di pupil prismatiknya. Napas ini tidak terlihat seperti orang kuat yang pernah memasuki klan Medusa sebelumnya. Kapten Yang, melihat pria berhelm perak itu, wajah Xuanmu menjadi lega. Orang di depannya adalah pemimpin Korps Elang Serigala saat ini, Yang Tian, pembangkit tenaga listrik di tingkat Do di bintang 9 peringkat ketiga. Yang Tian, Aili, kembalilah. Melihat penampilan pria kuat di depannya, Raja Ular langsung memanggil. Kekuatan Eli hanya bawa Kaisar Do bintang 8 selesai,
dan menghadapi pembangkit tenaga listrik yang telah melangkah ke Kaisar Dou Bintang 9. Tentu tidak bisa ditangani. Haha, para pemimpin dari 8 suku utama klan Medusa berkumpul bersama. Ini benar-benar pertempuran besar. Yang Tian perlahan menatap 5 orang yang tersisa di langit. 3 lainnya sudah bergabung dengan 3 anggota keluarga kerajaan Xuanling. Mereka orang-orang berjuang keras. Yang Tian, Anda tidak perlu melakukan banyak hal. Kamu dan aku, keluhannya telah lama tidak dapat diubah. Dan sebelumnya, Raja Xuanlingmu membawa legiun pecinta naga ke gurun kematian, hampir membiarkan darah klan Medusa kami jatuh. Kali ini, kami di sini untuk membalas dendam. Raja Ular berkata dengan dingin. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Hahaha, ayo, sudah. Lama aku ingin belajar tentang Raja Ular dari klan Medusa. Yang Tian setelah berbicara, dia tiba-tiba melompat ke langit, dan melancarkan serangan sengit dengan Raja Ular. Ada 4 lagi, Xuanmu tidak bisa tidak berkata. Kami bertiga dapat menangani 1 orang. Kami berdua juga bersedia bertarung. Tidak lama kemudian, beberapa pembangkit tenaga listrik yang berada di tahap awal dan tengah Kaisar Dou Bintang 8 juga berdiri satu demi satu lain. Oke, jangan mencari kemenangan, selama kamu tidak kalah. Xuanmu mengangguk sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Kakak ketiga, serahkan 2 yang terakhir kepada kami. Tepat ketika Xuanmu khawatir tentang 2 pemimpin terakhir, sebuah tawa keluar pada saat yang sama. Kakak keempat, Wakil Kepala Zuoli. Xuanmu berkata dengan terkejut saat suara ini muncul. Saya pergi dengan tuan saya untuk berlatih sebelumnya, dan saya ingin bergegas kembali untuk berpartisipasi dalam reruntuhan bulan peri. Tetapi tuan saya baru saja membuat terobosan, jadi saya melewatkan beberapa waktu. Xuanshan tersenyum. 9 bintang Doudi, Xuanmu tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran. Kebaikan, serahkan 2 sisanya padaku. Setelah Zuoli selesai berbicara, aura Jusing Doudi langsung tersapu, dan kemudian langsung berhadapan dengan 2 pembangkit tenaga Medusa terakhir. Sampai saat ini, sebanyak 8 lingkaran pertempuran perlahan muncul di atas langit seluruh keluarga kerajaan Xuanling. Dan dengan intensitas fluktuasi seperti itu, kerumunan di bawah keluarga kerajaan Xuanling dan orang-orang di sekitar kota Xuanling juga menjadi gelisah. Apa itu? Melihat aura beracun ini, agak mirip dengan klan Medusa yang kuat. Bagaimana mungkin klan Medusa yang kuat menyerang keluarga kerajaan Xuanling? Bagaimana dengan klan Medusa yang kuat? Raja Xuanling dan orang-orang dari Legiun Kecanduan Naga. Beberapa orang yang panik terus menelepon. Meskipun jumlah Anda sama dengan kami, tetapi 8 pemimpin kami, yang terlemah adalah kesempurnaan Doudi Bintang 8. Tampaknya kali ini, keluarga kerajaan Xuanling Anda akan kehilangan banyak daging. Melihat yang lain 7 pertempuran, Raja Ular tidak melakukannya pertama kali, kata Wei Wei, karena dia tahu bahwa dia dan Yang Tian adalah perwakilan terkuat dari kedua belah pihak, dan kemenangan atau kekalahan mereka sangat menentukan moral mereka. Jika Anda ingin menelan keluarga kerajaan Xuanling saya khawatir keluarga Medusa Anda juga akan terluka. Yang Tian mendengar kata-kata itu dan berkata dengan dingin, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi keluarga kerajaan Xuanling mereka. Jika mereka ditangkap oleh 7 pemimpin mereka siapapun yang membebaskan tangan mereka, saya khawatir mereka semua akan jatuh di sini. Raja Xuanling, Legiun Kecanduan Naga, apa yang kamu lakukan? Yang Tian sangat bingung, tetapi dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Dia sibuk berurusan dengan Raja Ular, dia harus mengalahkan Raja Ular secepat mungkin. Tetapi yang tidak ditemukan Yang Tian adalah bahwa, dalam 8 lingkaran pertempuran, kecuali Yang Tian dan Xuanyin dan Xuanyang, pertempuran itu ditekan, dan 5 lainnya benar-benar ditekan dengan paksa. Melihat penampilan ini, tampaknya keluarga kerajaan Xuanling tidak akan beruntung. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak, terima kasih.